kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang tadi datang lebih awal? Ada? Yang paling awal siapa? Oh, Mbak Dila. Oke, Mbak Dila silahkan memimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan diawali berdoa, pembelajaran kali ini kita diberkahi oleh Allah. Satu, yang kedua berjalan dengan lancar. Semoga kita dimudahkan dalam memahami apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, Bu Yanti untuk memastikan bahwasanya kalian itu sudah masuk semua, Bu Yanti akan mengabsen dulu ya. Oke. Mbak Agustina? Hadir, Bu. Oke, siap. Mbak Alira? Hadir, Bu. Mbak Anggun? Hadir, Bu. Mbak Artiana? Hadir, Bu. Mbak Evi? Mbak Jasmine? Hadir, Bu. Mbak Nia? Mbak Ristiani? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti semua hadir ya? Hadir. Oke. Nah, untuk kali ini sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, nanti akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang kemarin. Ada yang sudah tahu atau masih ingat? Materi apa? Tentang Farmakope. Iya, betul sekali. Oh, farmakope itu apa ya? Siapa yang tahu? Oh, Mbak Dila, baik. Apa, Mbak? Buku resmi yang ditetapkan hukum yang memuat standarisasi obat-obat penting serta persyaratan akan identitas, kadar kemurnian, metode analisis, dan tersedia informasi. Betul sekali. Berarti kalian masih ingat semua tentang pembelajaran yang kemarin. Untuk itu, Bu Yanti di sini nanti akan membahas tentang pengelompokan obat secara umum, ya. Pengelompokan obat secara umum. Sebelumnya, di sini nanti kita akan mempelajari tentang ini. Kompetensi dasarnya adalah nomor 1 itu adalah kompetensi pengetahuan. Jadi pengetahuan kalian itu harus bisa mengelompokkan obat secara umum. Yang kedua itu tentang keterampilan. Jadi kalian bisa mengidentifikasi jenis obat secara umum. Gitu ya. Jadi nanti setelah di akhir pembelajaran nanti ada nih harus diinginkan peserta didik setelah mempelajari hari ini selesai itu indikator pencapaian kompetensi yaitu bisa menjelaskan pengertian dan kegunaan obat. Yang kedua mendeskripsikan penggolongan obat secara umum dan menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang nanti lebih ke yang pertemuan kedua. Nanti itu beserta contohnya. Jadi bisa mendeskripsikan itu nanti sekaligus sama contohnya. Yang ketiga menyebutkan jenis obat atau golongan obat, kemudian mendiskusikan pengelompokan obat menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, untuk itu dari gambar tersebut, adakah di antara kalian pernah meminumnya? Siapa yang pernah meminum dari ke-12 gambar tersebut? Atau paling enggak saudara, adik, atau teman? Ada? Mbak Dila siapa yang minum? Mbak Dila sendiri minum obat apa, Mbak? Roma. Oh, berarti minyak mas ya? Iya. Ya, betul. Kalau Mbak Artiana? Roma juga ya Allah.
menjadi acuan untuk mencari literatur. Tapi ingat, siapa yang nggak punya HP? Kalau semua ya, alhamdulillah. Tapi ingat, jangan update status dulu, ya. Ini fungsinya kita akan belajar, akan mengerjakan tugas-tugas apa yang ada di LKPD. LKPD tahu kan? Apa penilaian LKPD? Kerja peserta didik. Yaitu, dulu itu Mbak, itu namanya LKS, sekarang itu namanya LKPD. Untuk itu silakan kalian persiapkan dulu peralatan dulu sudah ya. Kemudian gawai atau HP. Kemudian silakan kalian buka dulu LKPD-nya. Kalian buka, kalian baca dari awal. Terlebih waktu di petunjuk penggunaan LKPD. Nah, di petunjuk penggunaan LKPD kalian buka, silakan dibuka di petunjuk penggunaan LKPD. Jadi di petunjuk itu nanti kalian akan mengetahui tata caranya gimana mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang materi pengelompokan obat. Ya silakan dikerjakan. Nanti dari gambar tersebut kalian, untuk yang pertama kalinya, kalian amati gambar tersebut, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Di samping itu juga dari ke-12 gambar tersebut sebutkan kegunaannya. Nah ya, kegunaannya itu nanti di lembar LKPD ada. Setelah itu kalian identifikasi atau dikelompokkan obat-obat tersebut itu termasuk golongan obat secara umum. Nah, nanti kan secara umum itu ada dibagi dari cara kerjanya, ada penggunaannya, ada kegunaannya apa, ada bentuk sediaannya apa, dan ada satu lagi itu tentang sumber obatnya itu dari mana. Gitu. Ya, silakan dikerjakan. Bu Yanti kasih waktu sekitar 20 menit. Ingat, 20 menit. Setelah itu, setiap kelompok nanti presentasi membaca hasil yang kalian diskusikan bersama kelompoknya. Tapi jangan khawatir, selama kalian mengerjakan, nanti Bu Yanti akan berkeliling ke masing-masing kelompok. Baik kalian mau individu mau bertanya silakan, ataupun nanti per kelompok mau tanya juga diperbolehkan. Bu Yanti sangat senang sekali jika kalian itu tetap selalu aktif dan semangat. Gitu ya? Oke. Silakan dikerjakan. Bu Yanti kasih waktu 20 menit. Senyaman mungkin ya tempat duduknya. Kalau misalkan satu meja 3 orang nggak nyaman, bisa geser. Yang lain pokoknya ikut membantu. Yang satu menulis, yang lain bisa mencarikan referensi atau lewat Google, bisa lewat YouTube atau bisa lewat kajian literatur. Pokoknya semua harus aktif. Karena pembelajaran untuk masa sekarang itu dituntut sebagai pembelajaran aktif
saja, maksudnya itu tulisannya seperti ini ya. Kalian perhatikan contoh dari Bu Yani. Nah, cara kerja nanti ada lokal dan sistemik. Lokal itu secara oral. Jadi kalau sistemik itu menurut. Nanti kalau lokal itu seperti topikal. Topikal itu untuk pemakaian setempat. Nanti kalau cara kerja berarti ada dua, lokal sama sistemik. Kalian tinggal pilih tergantung obatnya. Paham? Nah, itu terapur berarti apa? Sistemik. Nah, terapetik itu untuk pencegahan, ya, untuk mengobati. Terapetik untuk mengobati, kalau profilaktik untuk mencegah, diagnostik untuk mendiagnosa. Nah, ada lagi ulangi, terapetik itu untuk pengobatan. Kalau profilaktik untuk pencegahan, jadi obat itu untuk mencegah, bukan mengobati. Nah, diagnostik untuk mendiagnosis suatu penyakit. Begitu ya? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oke. Gimana? Boleh bisa. Orang itu tempat umum. Pokoknya kalian perhatikan contoh dari biologi yang atas sendiri. Itu ya, nanti pertama asetnya apa? Asetnya itu nanti ada gunanya itu. Gunanya itu ada tiga, nanti ada profilaktik, diagnosis sama terapi untuk pengobatan. Kalau kalian sulit dalam bahasanya, nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk pengobatan, untuk pencegahan, untuk diagnosis gitu aja nggak apa-apa. Bila ada pertanyaan ya? Tidak. Silakan, jangan malu bertanya, karena malu bertanya nanti akan sesat. Benar tidak? Oke. Waktu kurang 7 menit. Ayo. Ini bisa dibagi. Ini kan masih banyak. Oh, ini Mbak Alia nyari yang ini, Mbak ini nyari yang ini, gitu. Kan ada cepat. Bisa ditulis di sini, nanti bagian tulis kamu. Itu. Nah. Mbak Evi bisa kerjakan yang bawah, cari di lewat HP atau lewat materi yang dikirim lewat WA, bisa dipelajari juga itu, bisa menjadi sumber pelajaran untuk kajian kita nanti. Iya betul. Ekonomikal tesis. Ya bisa gitu Mbak. Nanti waktunya tinggal 7 menit soalnya. Silakan yang masih bisa maksudnya dibagi Mbak. Maksudnya apa? Ini Mbak
Dan diharapkan ditulis dulu di penyajian hasil, bisa nanti dilihat dari pengerjaan sebelumnya. Silakan. Lima menit lagi ya. Bisa dibagi yang satunya mengerjakan kolom yang di bawahnya. Apa? Ada yang menanyakan? Ada yang ditanyakan mana? Berarti sama.
singkat aja ya, singkat biar muat juga itu soalnya. Sudah ya, waktu habis ya. Sudah seadanya aja nggak apa-apa. Seadanya aja, terus kalian presentasikan. Seadanya. Seadanya, karena memang terbatas akan waktu. Bapak. Nanti bisa diselesaikan setelah. Silakan untuk yang kelompok yang sudah siap dulu. Jangan lupa nanti di sini Bu Yanti akan menjadi fasilitator atau moderator. Moderator jalannya diskusi atau presentasi kalian. Jadi misalkan kelompok 3 yang presentasi, saya harapkan nanti kelompok yang lain aktif, bisa bertanya atau memberikan sanggahan ataupun ide yang berkaitan dengan tugas yang disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok yang berpresentasi. Oke. Siapa dulu? Kelompok 3 ya. Sepertinya kelompok 3 yang sudah siap sepertinya. Siapa yang presentasi? Jangan lupa anggota kelompoknya di apa namanya? Disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Tiana Febrianti, dan juga Jasmine Azizan Muhammadiyah. Di sini kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok tentang masalah pengelompokan obat secara umum dan menurut umum. Kembangkan ya nanti. Oke, silakan Mbak. Apa? Kelompok 3 ya. Oke, silakan. Yang pertama, penggolongan obat secara umum. Penggolongan obat secara umum ada 3 macam. Yang pertama, terapeutika. Contoh obatnya yaitu bedrexin tablet, superheroid, dan ultraflu. Yang kedua, obat diagnostik. Contoh obatnya. Yang ketiga, profilaktik. Obatnya promo. Ya, itu aja. Apalagi? Yang kedua, penggolongan obat menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama, OB, obat bebas yang dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakai. Contohnya obat trauma. Yang kedua, obat OBT, obat bebas terbatas, obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contohnya ultraflu. Yang ketiga, OWA, obat wajib apotek yang obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Contohnya obat kontrasepsi. Yang ketiga, obat keras, obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, tidak boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Contohnya Ventolin Nevi. Yang kelima, obat narkotik adalah zat obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya golongan 3 kodein dan golongan 1 opium. Yang terakhir, obat psikotropika, obat yang menyebabkan perubahan khas pada
Ayo, Mbak Nia, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Mbak Resti? Pak? Mbak Aya? Ada pertanyaan? Apa aja nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Ayo yang belakang, Mbak Agustina. Untuk kelompok 3? Silakan, jangan malu-malu. Kita saling percaya diri aja. Kita sesama teman. Mbak Evi, untuk kelompok 3, Mbak Anggun, belum ada. Kalau begitu Bianti yang akan bertanya. Nah, tadi pada hasil presentasinya pengelompokan obat secara umum dibagi menjadi 3. Nah, Bianti tanya dulu, apa arti profilaktik? Apa? Oh, betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mungkin itu dulu aja pertanyaan dari Bianti. Selanjutnya siapa dulu yang sudah siap, kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo, saya tunjuk ya. Ya, kelompok 2 itu. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa dulu lah? Ya, apa? Bisa suaranya dikeraskan, Mbak, atau maksudnya dibuka dulu biar teman yang lain bisa enggak? Ya, dikeraskan. Yang lain diperhatikan. Sudah? Sudah presentasinya? Oke. Dari kelompok 2, adakah
45 menit, tapi kalian bisa mengerjakan LKPT yang sudah Buyanti kasih. Nah, untuk itu di sini Buyanti akan menginformasi terlebih dahulu apa-apa yang kalian kerjakan tadi. Nah, di situ nanti dari kelompok 3 ya, dari kelompok 3 itu saya ajukan jempol dan tepuk tangan. Karena dari kelompok 3 itu paling lengkap untuk presentasinya. Di pengelolaan obat secara umum ada, pengelolaan obat secara menurut undang-undang atau peraturan pemerintah ada. Di pengelolaan obat secara umum ada, pengelolaan obat secara menurut undang-undang atau peraturan pemerintah ada. Plus kelompok 3. Kalau kelompok 2 ada juga, tapi lebih lengkap dari kelompok 3. Tapi jangan berkecil hati, karena mungkin kesiapan kalian masing-masing berbeda. Mungkin tadi malam kalian nggak ada waktu untuk belajar sebelumnya, materi apa yang akan disampaikan Buyanti, mungkin lupa ya, atau mungkin ada acara tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kami sebagai guru akan memberikan applause semuanya. Kelompok 1 pun sama. Kelompok 1 itu cara mempresentasikan itu jadi secara umum, belum secara khusus, maksudnya belum dibagi ke pengelompokan obat secara umum dan pengelompokan obat secara atau menurut undang-undang, gitu ya. Jadi ada kesalahannya di situ. Tapi kita beri applause untuk kelompok 1. Oke. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Buyanti akan memberikan penguatan materi terlebih dahulu, biar kalian itu paham sebenarnya apa toh pengelompokan obat menurut apa itu penggunaannya. Jadi pengelompokan obat secara umum itu dibagi, 1 itu pengelompokan obat berdasarkan cara penggunaannya. Ingat ya, 1. Tadi yang kelompok 3 baru 3 kan? Ini ada berapa nanti gitu? 1. Medicamentum et usum internum, itu pemakaian internum, berarti dalam. Jadi biasanya obat-obat yang diminum. Nah, contohnya apa? Seperti gambar tadi, contohnya apa? Ini benar nggak? Nah, ini adalah contoh medicamentum et usum internum. Nah, ini adalah contoh medicamentum et usum internum. Nah, sekarang medicamentum et usum externum itu untuk pemakaian luar. Contohnya apa? Salur apa coba? Bajulah salur apa yang akan dipakai? Tadi gambar bisa yang kalian kerjakan di sini kan ada. Apa tadi? Yang bisa selain bajulah apa? Ayo yang pernah pakai salur. Superweight bukan salur. Nih, Buyanti kasih tahu. Ini bentuknya gel. Salur pasir. Nah, ya. Tadi kalau di identitas masalah itu ada namanya asiklofir. Nah, itu bentuknya krim. Coba dilihat gambarkan ada asiklofir ya, ingat ya. Itu pemakaiannya adalah pemakaian tadi apa? Luparan. Medicamentum et usum externum. Nah, itu contoh dari penggolongan obat menurut penggunaannya. Ya, lihat ya. 1 menurut, ayo, menurut penggunaannya, dibagi juga apa? 1. Kalau sulit itu langsung pemakaian luar, pemakaian dalam. Ya, tapi dibiasakan juga medicamentum et usum internum, kemudian medicamentum et usum externum. Coba saya tanya, Mbak Anya, pernah pakai yang untuk pemakaian luar? Obat apa yang pernah dipakai Mbak Anya? Ya, betul sekali. Hot increase yang bentuk tub ya, yang bentuk tub seperti odol itu termasuk di medicamentum et usum internum. Nah,
diagnostik. Tadi terapeutika untuk menyembuhkan. Contohnya Mbak Artiana, contohnya apa untuk menyembuhkan? Yang pernah diminum aja apa? Nah, paramek. Paramek itu apa Mbak Artiana? Ayo, pernah? Paramek itu untuk obat flu, benar nggak? Hah? Benar nggak? Paramek apa? Benar apa Mbak? Betul sekali untuk obat sakit kepala. Jadi untuk terapeutika contohnya paramek, ultraflu, insalin, itu banyak sekali. Kemudian untuk mencegah atau profilaktik. Tadi Bianti sudah pernah bilang apa tadi contohnya untuk mempercantik itu contohnya apa? Krim, nah untuk krim wajah tuh biar glowing gitu ya. Nah itu contoh dari profilaktik. Ada juga ini kan kemarin-kemarin tahun-tahun kemarin kan ada COVID ya. Itu kita perlu apa? Nah itu contoh dari profilaktik. Contoh vaksin itu profilaktik. Kemudian diagnosa, nah ini yang sering atau kita nggak tahu diagnosa itu apa, yaitu obat yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Jadi dia tahu itu penyakitnya apa. Ini adalah contoh obatnya adalah PASO4. Itu untuk saluran kemih. Jadi dengan PASO4 kita bisa mendiagnosa penyakit di saluran kemih. Itu maksudnya seperti itu. Ada berapa tadi menurut penggunaan atau penggunaan obat? Tiga apa coba? Saya hitung. Ayo. Ayo. Satu. Contohnya ultraflu apa? Terapeutika. Kemudian profilaktik. Kemudian diagnostik. Oke. Nah sekarang itu menurut cara kerjanya. Jadi obat itu bekerja secara satu lokal, satu sistemik. Maksudnya lokal apa? Lokal itu obat itu bekerja di jaringan tertentu, di jaringan setempat. Misalnya pemakaian topika. Maksudnya topika adalah untuk kulit, pemakaian misalnya kulit. Berarti kan di jaringan itu yang diobati. Itu namanya cara kerja obat secara lokal. Yang kedua itu sistemik. Sistemik itu didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi minum diminum atau oral ya. Jadi sistemik itu nanti didistribusikan ke seluruh tubuh lewat mulut atau oral. Contohnya apa? Sistemik. Nyedot bisa. Pokoknya yang diminum Mbak. Ingat. Rumah bisa. Saya tak tanya. Rumah itu cara minumnya gimana Mbak? Dikunyah. Jangan diminum ya. Nah, karena apa? Nanti akan mempengaruhi dan karena yang diinginkan adalah dilambung. Jadi harus dikunyah. Biar dilambung itu tinggal masak gitu. Kalau langsung ditelan, nanti dilambung masih proses untuk penghancuran. Itu lama-lama. Dan dilambung harus perutnya kosong kalau lemah. Karena kalau ada makanan yang lain nanti efeknya itu tidak sempurna gitu. Jadi kalau minum obat perutnya kosong, maksudnya perutnya kosong itu bisa sebelum makan, bisa setelah makan, tapi bisa manijat. Misalnya setelah makan 2 jam setelah makan itu kan tidak kosong lagi perutnya. Gitu ya. Tadi pertama menurut kegunaannya ada terapeutika, profilaktik, sama diagnostik. Kemudian ini cara kerjanya itu ada lokal dan sistemik. Sekarang menurut sumber obatnya, obat itu didapat dari mana? Itu dari tumbuhan. Contohnya ini. Nah ini biar dibawa terus. Nah ini dari tanaman kan, dari limpah, dari apa? Nah ini sumber obatnya dari tanaman, dari tumbuhan. Tolak angin apalagi? Angin apalagi? Yang hebat pokoknya ya. Yang hebat apa? Ada kecil, ada OPH, apa? Tidak muncul itu nama pabriknya. Apalagi? Nah itu contoh dari sumber obat dari tumbuhan. Kemudian dari hewan.
sediaan. Menurut bentuk sediaan. Sebentar. Mbak Evi, ini bentuk sediaannya apa? Padat. Padat. Ya, bentuk sediaannya, bentuk sediaan itu ada padat, setengah padat, larutan, gitu ya. Jadi bentuk sediaannya adalah padat. Nah, padat itu dibagi lagi. Kalau ini bentuknya apa? Tablet. Nah, padat itu ada tablet. Ini juga termasuk padat. Ini bentuknya apa? Bentuknya serbu. Ya. Ini juga bentuk padat, tergolong padat, namanya serbu. Ini tergolong padat, namanya tablet. Ada lagi ini. Pernah minum ini? Ini caranya bukan ditahan ya, tapi dimasukkan lewat rektam atau anus. Ini bentuknya juga padat. Ini bentuknya namanya adalah, orang bilang itu peluru. Tapi kalau sekarang di sini namanya suppositoria. Apa? Suppositoria. Tadi apa contohnya padat, Mbak Alia? Contohnya padat, baru aja. Ini bisa. Apalagi? Budrek. Apalagi? Si padat. Bedak. Apalagi? Bisa. Apa ini kapsul? Nah, kalau ini bentuk kapsul, Mbak. Jadi bisa juga padat itu ada tablet, ada kapsul, ada serbuk. Nah, itu. Kemudian ada suppositoria. Kemudian ada larutan. Contohnya apa larutan? Sirup. Sirup emulsi kayak ini. Ini bentuk sirup yang seperti ini. Nah, pemakaian sirup itu sebelum diminum harus dikocok dahulu. Kemudian setengah padat. Tadi apa contohnya setengah padat? Body cream. Apalagi? Yang bilang tadi bawa apa? Salpas gel, konterpen, apalagi asiklovir itu setengah padat. Kemudian gas itu yang disemprotkan lewat hidung bisa, lewat mulut bisa. Itu gas. Contohnya aerosol, contohnya Ventolin yang punya penyakit asma biasanya itu setiap hari dibawa itu Ventolin atau medulnya. Kemudian, nah ini pengelolaan obat menurut undang-undang ya. Itu ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat kuat, narkotik dan psikotropik. Untuk itu, untuk materi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Cuma biar dia akan memberikan sedikit pengetahuan aja. Tapi untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya ini.
Sudah semua Kak? Belum. Mengasihkan bukan fisisnya. Yang lain bisa? Oh, kalau sudah selesai ya udah, berarti yang kedua. Nanti nilainya saya tunjukkan. Nilainya berapa nanti lihat di layar. Dua menit lagi ya. Belum nambah nih. Sudah? Sudah semua? Kelompok dua sudah? Sudah. Bismillah. Nilainya berapa ya? Jeng jeng jeng. Agus nilai 5. Iya. Kopi siapa kopi? Kopi Anggun. Jasmine, Evi, Kristiani, Nia, Aya. Untuk waktunya oh ini masanya Mbak Evi 3 kali percobaan ya. Yang 1 kali Jian itu nama saya. Saya ngecek aja. Asal aja nama. Ada murid baru ya. Oke, karena Mbak Agustina 3 kali, jadi ini meragukan ini kalau 3 kali soalnya. Ya, saya unggulkan rate-nya. Jadi yang pertama itu Mbak Ovi sebenarnya, yang kedua Mbak Agustina.
dan berbeda. Jika misalkan di rumah itu ada misalnya dosa nol atau apa, dibawa. Kalau misalkan kepepetnya nggak ada, bisa minta di apotek yang dibuatnya sekaligus kemasan. Oke? Bisa di apotek yang lain yang lebih dekat di rumah kalian. Ya, jadi besok minggu depan kita akan mempelajari tentang pengelompokan obat menurut undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang tadi juga ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, uang, psikotropik, narkotik lainnya. Itu menurut pengelompokan secara undang-undang dan peraturan pemerintah. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ditutup dengan doa. Silakan Mbak Jasmine memimpin doa untuk pembelajaran kali ini. Di tempat itu silakan berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, semangat. Semangat. Tepuk tangan tak usah. Semangat. Pokoknya semangat. Apa yang kalian cita dan citakan semoga